Memulai bisnis online pasti mengundang banyak pertimbangan. Bagaimana proses kirimnya, pakai jasa kirim yang mana, stok simpan di mana, dan berbagai pertanyaan lainnya. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi awal dari lahirnya Shipper, perusahaan logistik digital yang mempunyai misi untuk membantu industri logistik di Indonesia dengan kemajuan teknologi. Untuk menyederhanakan sistem logistik yang kompleks, peran data science tentunya sangat krusial untuk Shipper. Penasaran bagaimana pemanfaatan data science dan project data apa aja yang ada di Shipper? Yuk ikut tim Algoritma ngobrol bareng Muhammad Ihsan, BI Lead dari Shipper di series Algoritma Talks kali ini. Halo Sobat Algoritma, sekarang kita udah bersama BI Lead dari Shipper nih. Nah, mungkin kita langsung ketemu sama Mas Ihsan. Halo Mas Ihsan, apa kabar? Halo Mbak Safa, baik. Baik ya, Alhamdulillah. Nah, mungkin sebelumnya kita akan kenalan dulu nih sama Mas Ihsan. Mas Ihsan boleh diceritain dulu nggak tentang background-nya Mas Ihsan dan posisinya saat ini apa nih Mas Ihsan? Halo Safa, saya Ihsan, saya FVP di Business Intelligence di Shipper. Sebelumnya, sebelum di Shipper, saya data analyst juga di e-commerce, cukup lama, 4 tahun. Sebelumnya, saya bahkan ke data analyst itu terjun dari bidang oil and gas sebenarnya. Jadi saya 3 tahun sebagai field engineer di suatu perusahaan minyak, terus Swift bidang data. Kalau boleh tahu berarti sebelumnya Mas Ihsan kuliah jurusan apa nih? Dulu teknik industri. Oh, teknik industri. Teknik industri ya. Framework teknik industri itu kayak gimana menerapkan data, tapi di bidang operations, di bidang gimana cara mengoptimize things, make things effective, efficient through data. Gimana akhirnya Mas Ihsan dari yang sebelumnya oil and gas terus mau switching gitu ke bidang data? Gimana nih? Apakah ada karena ngelihat udah makin hits tentang data science atau kayak gimana? Nggak juga sih, lebih ke arah sebenarnya dulu tuh ketika pilih make big decision untuk pindah ke data tahun 2015-an gitu, itu benar-benar haus akan impact lah gitu. Kenapa kalau misalkan dulu ketika kuliah gitu pernah ada project bersama dosen-dosen gitu, project sama dosen atau ada pas kerjain skripsi, itu tuh kayak ada kita menggunakan data-data walaupun dulu cuma pakai Excel aja gitu, tapi apa yang kita hasilkan itu tuh impactful banget untuk ke company yang saya dulu saya dulu research on gitu untuk make their decisions. Jadi kayak apa yang hal simple yang kita kerjakan cuma crunching numbers tapi can save them billions gitu. Nah, itu hal-hal yang kayak gitu yang kelihatannya fulfilling lah. Nah, kan sekarang Mas Ihsan udah di Shipper nih. Mungkin boleh nih ceritain dulu ke teman-teman di sini. Sebenarnya Shipper tuh perusahaan company apa dan bergerak di bidang apa nih? Oke, Shipper is a tech-enabled logistic company. Jadi kita mendigitize sistem logistics yang offeringnya tuh untuk ke bidang usaha dari UMKM sampai yang besar untuk ngebantu mereka dalam hal logistik service-nya lah. Jadi teman berjuangnya mereka lah gitu dalam hal logistik. Jadi kita yang bantuin mereka untuk think about logistics-nya, kita kirimin barang, kita quality checking kayak gitu-gitu, even storing the goods dalam suatu warehouse gitu. Nah, jadi mereka nggak usah pusingin itu lagi. Kita jadi teman mereka untuk berjuang dalam berusahanya lah gitu. Nah, aku penasaran nih, kira-kira day to day-nya sebagai VP BI di Shipper tuh ngapain aja sih Mas Ihsan? I have an amazing team ya. Jadi tim ada tim yang sangat hebat gitu. Mereka solving business problemnya tim business, tim operations gitu ya. Nah, basically yang saya lakukan adalah gimana make sure mereka bisa raise the bar even higher gitu. Jadi kita mesti tahu nih, si yang decision maker itu concern-nya apa sih? Ketika mau buat decisions, apa sih yang mereka consider? Nah, hal-hal kayak gitu yang kita bring up to visibility, to make it available, dan kita mau buat mereka buat decisions yang lebih mudah lah. Nah, aku jadi penasaran nih, sebenarnya project-project yang ada di Shipper, project data ya terutama, itu ada project apa aja sih? Mungkin kalau boleh diceritain nih, di-spill ke teman-teman Sobat Algoritma di sini. Oke, basically mungkin kita jelasin dari deliverable-nya dulu ya, apa aja ya gitu ya. Basically, kita providing data products, which is apa aja, bisa jadi visualizations, dashboards, dan lain-lain, atau bisa jadi self-service ad hoc untuk tools gitu, untuk mereka gather data, untuk stakeholder kita gather data,
supaya mereka bisa make decisions quickly gitu tanpa harus lewat BI gitu, atau some analysis lah yang kita ngeliat untuk provide some recommendations gitu ya. Dan ketika kita solve some issues di situ, some finding di situ, itu yang kebantu tuh teman-teman kita sendiri juga gitu. Ya, jadi langsung ngebantu timnya sendiri ya. Yes. Kenapa sih industri yang di bidang logistik gitu ya? Kenapa mereka penting nih harus tahu data, terus harus bisa ngolah data, manfaatin data? Logistics itu sebenarnya diperlukan karena ada kebutuhan dari suatu tempat mengirim ke tempat lain, atau menyimpan barang supaya ntar at the end akan dikirim ke tempat lain gitu. Semakin lama pergerakan ini, semakin lama barang ini nginep, semakin lama barang ini, semakin lambat pengiriman segala macam, itu cost, resource, ya kan, resource. Ada resource yang kemakan. Resource itu bisa waktu, bisa power, tenaga gitu, atau bisa duit gitu, bisa uang. Yang menarik itu adalah gimana cara kita menggunakan data untuk mengefisienkan ini gitu. Sebagai EVP BI, Mas Ihsan ini kan mungkin udah terbiasa handle talent data. Menurut Mas Ihsan sendiri nih, soft skill yang perlu dimiliki oleh orang-orang yang mau berkarir di bidang data, itu apa aja sih? Dengan dengan listening pain points yang bagus, terus bisa di-solve dengan creativity dan curiosity-nya dia, I think itu skill set yang lengkap lah ya. Oke, berarti tadi ada tiga soft skill ya, listening, creativity, sama curiosity gitu. Nah, tadi kan Mas Ihsan sempat nge-spill nih di awal ya, ibaratnya Mas Ihsan sebelum bekerja di industri logistik, sempat bekerja di industri lainnya. Nah, aku jadi penasaran nih, sebenarnya kalau untuk orang yang bergerak di bidang data nih, kalau industrinya berbeda, ada perbedaan juga nggak sih dari sisi proses kerja, atau mungkin kesulitan yang dihadapi? Mungkin boleh diceritain nih Mas Ihsan. Kalau misal proses kerja nggak jauh beda sih sebenarnya. Basically kita akan ketemu sama stakeholders lagi untuk dengerin kebutuhan mereka apa, terus decision apa yang mereka buat, terus kita ambil datanya. Nggak jauh beda lah. Cuman yang mungkin yang beda itu lebih ke domain knowledge-nya kali ya. Dan domain knowledge-nya itu lebih ke sebenarnya yang mau dikerjakan ini untuk kepentingan apa sih? Buat produk jadi lebih bagus kah? Atau sebenarnya mau mempercepat operations kah? Atau mungkin lebih ke domain knowledge-nya kali. Karena kalau prosesnya sebenarnya nggak jauh beda sih. Oke, kita punya 5 pertanyaan this or that buat Mas Ihsan. Nanti jawabnya harus cepat, biar seru, harus cepat. Tapi nanti harus dikasih tahu juga alasannya kenapa milih itu. Udah siap Mas Ihsan? Boleh. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Mas Ihsan ini night person atau morning person? Morning. Morning. Kenapa morning person? Kalau misalkan morning person itu jadi harinya jadi lebih panjang rasanya. Pertanyaan kedua, lebih suka chat atau meeting? Depends, tergantung. Kalau misalkan ada banyak hal yang sebenarnya bisa dikerjakan dengan chat, tapi kalau misalnya ada yang kayak butuh brainstorm bareng, brainstorm bareng harus ya hal yang didiskusikan dua arah gitu, meeting. Oke, ketiga nih, teamwork apa individual? Teamwork lah. Oke, pertanyaan keempat, Mas Ihsan lebih milih mana nih? Ke kantor lupa bawa dompet, apa ke kantor lupa bawa handphone? Lupa bawa dompet. Kenapa gitu? Iya, nggak punya cash juga kayak di dompet, kayak udah bisa pakai e-wallet itu ya kayaknya. Pertanyaan terakhir nih, buat ke kantor ya, lebih suka casual outfit atau formal? Casual outfit lah. Casual outfit. Kenapa gitu? Lebih nyaman? Iya. Oke, sekarang bisa dilihat casual outfit. Nah, mungkin dari situ boleh nih Mas Ihsan spill juga mungkin tipsnya nih buat teman-teman yang mau berkarir di bidang data. Mungkin kayak untuk mengasah skill curiosity-nya gimana, atau tips lainnya lah dari Mas Ihsan boleh nih disampaikan ke teman-teman. Pertama, technical skills mesti at least kalian harus tahu SQL. Bahasa kita bahasa SQL gitu. Kalau mau statistics gitu bisa pakai R atau Python dan lain-lain. Technical skills perlu tetap harus dimilikin, apalagi di awal-awal gitu. Apalagi di awal tuh foundation harus di drill terus. Dengan join community atau ketemu orang yang like minded lah gitu. Misalkan bisa gitu, kalau misalkan bisa dapat cari mentor yang bisa ngarahin kalian gitu. Oke Mas Ihsan, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih.
Boleh dong Mas Ihsan kasih pesan ke teman-teman di sini, sobat algoritma yang nonton. Kenapa sih penting belajar data, apalagi di era digital kayak gini sekarang? Kalau misalkan teman-teman pengen berkarir lah di bidang yang banyak make decisions dan terutama di industri yang digital gitu ya, yang banyak datanya, itu mungkin penting karena basically every interactions yang dilakukan orang-orang gitu dilakukan sama teman-teman dari apps-nya atau produk-produknya gitu, itu menghasilkan data kan. So data knowledge is a good foundation, bukan cuma untuk seorang data analyst, mungkin juga untuk seorang yang ngambil decisions gitu nantinya. Thank you Mas Ihsan buat sesi bincang-bincang serunya hari ini. Semoga sesi ngobrol kita sama Mas Ihsan bisa bermanfaat nih buat sobat algoritma yang nonton hari ini. Kalau gitu sampai jumpa di sesi Algoritma Talks berikutnya. Bye-bye.